banyaknya sablon di pakaian itu kan pengennya cepet tuh. Terus dengan kebutuhan warna yang begitu banyak sekarang, kalau pakai manual udah bukan tidak memungkinkan, tapi butuh waktu lama dan biaya yang mahal. Makanya saya mencoba untuk usaha printing ini biar lebih efisien. Kebanyakan sih semuanya tuh sablon untuk pakaian, untuk tas, topi, pita, terus stiker, cutting stiker, ya, label nama, ya stiker kan stiker kain. Produk ini tuh pertama warnanya banyak. Jadi kalau sablon manual kan terbatas sama warnanya, 7 warna, biaya sekian. Kalau saya mau puluhan warna pun nggak masalah, biayanya tetap sama. Itu keunggulan, jadi lebih ekonomis. Warna terkecil detail pun masih bisa keluar. Iya, masih keluar. Minimal 1 meter untuk yang Maklum. ya untuk maklum, minimal 1 meter. Minimal 1 meter. Tergantung ini ya, tergantung antrian, tergantung kapasitas juga. Kalau misalnya dia banyak, ya mungkin butuh waktu agak lama. Mungkin lama tuh sekitar 2 hari, 3 hari lah. Tapi kalau misalnya dia order sedikit, semeter 2 meter, kayaknya beberapa jam juga udah selesai. Pertama dia harus sudah punya desain. Dia desain, kasihin ke kita, nanti kita cek dulu semua desainnya. Ketika desainnya semua udah oke, formatnya juga udah betul, baru kita kerjakan. Proses tuh ada yang pengiriman tuh ada 2 ya, via kurir antar kota seperti JNE, JNT dan lain-lain. Yang kedua ya via dia kesini ambil sendiri barangnya. Kita kasih garansi sehari 2 hari mereka untuk cek dulu, apalagi kalau yang misalnya ordernya ratusan meter kan harus dicek semua satu-satu. Kita kasih waktu dia untuk cek, nanti setelah misalnya oke, aman, ya udah. Kalau misalnya ada yang aman, biasanya kita ganti untuk yang bagian rusaknya. Perhitungan biayanya dikenakan per meter. 1 meter itu 35.000 1 meternya. Tapi kalau misalnya di ordernya banyak, ada pengurangan harga lagi. Kita kalau nanti lihat di atas ada karyawan yang per sentinya itu dicek. Biasanya setelah mereka cek, misalnya saya kirim keluar kota ya. Contoh kemarin saya ada kasus ke Purwakarta, salah satu huruf, begitu salah konfirmasi kita, dia kirim balik barangnya, bukan saya betulin, saya ganti yang baru untuk yang benernya. Sebelum kita proses produksi, udah ada proofing dulu antara tim desain kita dengan customer. Jadi misalnya udah semua udah oke, baru jadi kemungkinan salah desain kayaknya enggak, kecuali cacat produk. Kita ada pemasaran via Shopee, TikTok, walaupun sekarang TikTok udah ditutup. Pemasaran offline tuh reseller sih sebenarnya banyak jalan. Harapan semua orang sama kayaknya, usahanya semakin maju, semakin dikenal luas oleh masyarakat, dan teknologi ini kan DTF sablon ini kan masih belum terlalu banyak orang juga yang tahu karena masih terhitung baru. Mungkin baru 2 tahun berjalan lah teknologi ini ada. Sebelumnya kan DTG, sekarang DTF. Mudah-mudahan sih diterima masyarakat, karena pada ujungnya orang tuh untuk memesan satu produk tidak perlu harus banyak, satuan pun bisa. Nah ini jadi solusi sebenarnya. Sama ini ya, harapannya nggak perang harga. Karena kan biasanya kalau udah perang harga pasti akan ada bahan atau kualitasnya pasti akan menurun. Dan konsumen biasanya banyaknya
pilihnya harga yang murah tanpa tahu apa yang akan dikurangi kualitas. ya. Biasanya prosesnya download filenya dulu, di download dia bentuknya PNG, tapi harus ada prosesnya dimasukin ke Photoshop dulu, dikasih yang namanya spot color kayak gini. Biasanya kita kasih spot color kurang lebih kayak gini lah. Kalau yang merah-merah ini nantinya buat ditimpa warna putih. Baru habis itu ada proses yang namanya ripping, yang color pass-nya dari sini, settingan putih sama settingan warnanya di sini semua. Programnya ini production manager. Habis itu baru tinggal di print di sini, nanti muncul di sini. Nah yang tadi spot color putih itu fungsinya buat ini timpa yang warna putih, karena di printernya nggak kebaca warna putih, makanya dikasih spot color. Kalau yang bubuk ininya, sebuk ininya tuh baratnya inilah lemnya, jadi dia nempel karena tinta ininya udah mengandung karet, jadi nempel sama ini buat nempel nanti di kain, jadi masuk ke pori-porinya. Udah masuk ke karet gitu. Itu jadi langsung dalam 1 hari, Pak? 1 hari itu kita 100 meter, kurang lebih 100 meter atau 80 meteran, karena per meternya ini 8 menit. Kalau gambar-gambar gini sih cepat, kecuali ada yang gambarnya ngeblok kotak gitu, bisa itu agak lama. Pisau itu jadi buat apa? Buat garis cuttingnya gitu, buat pisau cuttingnya. Untuk desain ini tuh berarti dari konsumennya? Iya, dari konsumennya langsung. Kalau minta dari konsumennya konsumennya nggak langsung. ngasih desain gitu gimana? Bisa dari sini juga didesain gitu. Ya tergantung susah apa enggaknya gitu. Biasanya kan kalau nama kan kebanyakan kan dari sini. Jadi udah ada template-nya gitu. Jadi kita tinggal ganti nama aja. Jadi sebelum kita cetak ke cutting itu kita harus cek dulu hasilnya cocok apa enggak sama gambarnya. Jadi ini buat garis cuttingnya. Sudah cocok, berarti kita langsung ke cutting. Ini mesin cutting. Untuk pemasukan bahan kita harus ini kan, ininya harus lurus. Jadi kalau nggak lurus kita nggak akan bisa ngetimnya. Kalau kita ingin lihat hasilnya, kita bisa tes dulu dari sini Pak. Tes pisaunya dulu, kita zamannya. Jadi bisa lihat dari sini tembusan cuttingnya. Jadi udah bisa dicopot apa belum gitu. Ini kita tembusan. Kita cuttingnya tadi kan udah disettingin dari sana ya. Pisaunya kan pakai flash disk, kita ambil dari sini, dari flash disknya langsung. Nah begitu gini langsung start cut. Nanti dia pasti ngebaca barcode-nya sendiri, yang kayak tadi yang di jadi sesuai ini, Sesuai line gitu. sesuai line barcode-nya, jadi yang bacaan sebelum cutting. Soalnya kalau beda barcode kan ada kode barcode-nya, kalau beda barcode nggak bisa, jadi nggak akan jalan. Itu udah sesuai barcode.